Bagimu negeri jiwa raga kami. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Aris Scout dari Nagari Tak Bonca. Kali ini aku akan bercerita tentang rumah gadang yang ada di Nagari Tak Bonca. Banyak yang nggak tahu loh tentang itu. Penasaran kan? Yuk ikuti terus liputan aku. Teman-teman semuanya, kalau mau ke sini pasti akan melewati jalannya yang menanjak. Indah sekali loh. Ngeri-ngeri sedap sih rutenya, tapi tidak akan membuat teman-teman kecewa kalau berkunjung ke sini. Kenapa? Karena sepanjang perjalanan akan terlihat pemandangan jajaran perbukitan yang sangat hijau dan juga segar. Karena di sini tidak ada industri dan juga sangat jauh dari kawasan industri. Untuk sampai ke sini, teman-teman bisa menggunakan motor, mobil, ataupun berjalan kaki agar lebih terasa segarnya udara menuju Nagari Tak Bonca. Di Nagari Tak Bonca, penduduknya hidup secara berkelompok-kelompok dikarenakan topografi yang tidak datar dan cenderung curam. Namun, tidak membuat masyarakat jadi hidup sendiri-sendiri. Mereka akan saling mengunjungi satu sama lain atau ngobrol santai di warung. Nah, di Nagari Tak Bonca juga masih banyak terdapat rumah gadang yang masih berdiri dan juga sebagian besarnya masih ada penghuninya loh, alias tidak rumah kosong. Asal teman-teman tahu aja ya, rumah gadang di Nagari Tak Bonca masih banyak yang berdiri kokoh loh. Penasaran kenapa bisa seperti itu? Begini loh ceritanya. Rumah gadang berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Rumah gadang adalah salah satu rumah adat dengan ciri khas yang unik, yang sampai sekarang masih tetap lestari. Rumah gadang sering juga disebut rumah gonjong, rumah gadang, rumah bagonjong, dan rumah baanjong. Rumah adat Minangkabau memiliki keunikan yang terletak pada bentuk bangunannya. Bentuk puncak dari atapnya runcing, menyerupai bentuk tanduk kerbau. Bagian atap yang melengkung dan lancip pada rumah gadang biasa disebut sebagai gonjong. Gonjong menjadi salah satu simbol atau ikon bagi masyarakat Minangkabau. Zaman dahulu, atap runcing dibuat dari bahan ijuk yang dapat bertahan hingga puluhan tahun. Namun, saat ini atap rumah gadang banyak berganti bahan dengan menggunakan atap seng. Rumah adat Minangkabau berbentuk 4 persegi panjang dan terdiri atas 2 bagian, yaitu depan dan belakang. Oh, jadi itu maknanya ya. Selanjutnya kita penasaran juga dengan seni tradisional Minangkabau yang ada di sini seperti apa ya. Yuk kita jalan-jalan lagi di Nagari Tak Bonca. Teman-teman tahu nggak sih apa dan seperti apa kesenian Luka Gilo tersebut? Ternyata Luka Gilo itu sebuah pertunjukan seni tradisional Minangkabau yang telah ada sejak dahulunya. Teman-teman pada pengen cobain main ini gak sih? Yuk berkunjung ke Nagari Tak Bonca dan rasakan kehidupan kampung yang damai, aman, tentram, sentosa, dan segar mempesona. Indonesia memiliki adat dan seni budaya yang luar biasa. Salah satu contohnya di Nagari Tak Bonca memiliki rumah gadang yang unik dan masih terus dilestarikan, dan juga kesenian tradisional yang terus dikembangkan dari tahun ke tahun. Keren emang, terus lestarikan dan jaga adat serta seni budaya daerah kita masing-masing ya teman-teman. Jangan sampai tergilas oleh budaya modern, karena itu merupakan identitas diri kita sebagai negara yang memiliki budaya yang tak lekang oleh panas, tak rapuh oleh hujan, dan tak hilang ditelan oleh masa.